Luar biasa. Tapi ngomong-ngomong nih, ini kliniknya gede banget loh. Amin. Dan ini bergeraknya di klinik kecantikan ya. Nah, ini soal edukasi karena sebenarnya orang cuma pikir bahwa cantik itu ya cantik, tapi nggak mikir bagaimana mengedukasi, bagaimana kulitnya yang sehat, pola hidupnya yang sehat. Itu gimana caranya untuk mengajak orang-orang supaya cantik bukan sekadar wujudnya aja. Jadi ada banyak ya, dan dari awal kan juga saya terkenalnya kan sebagai dokter yang edukator, bukan sebagai duta-duta. Dan dari zaman dulu juga aku terkenalnya itu adalah dokter yang selalu bongkar skincare abal-abal, ngedukasi tentang merkuri, tentang hidroquinone, kayak gitu. Tapi kan ternyata edukasi itu enggak hanya sebatas itu. Dan edukasi itu kita itu berkembang. Masyarakat juga kan sudah pintar juga, tahu yang namanya skincare abal-abal. Sudah berubah ya saatnya aku mengedukasi ke arah yang berbeda. Nah tadi dokter udah bilang soal duta. Duta janda-janda. Itu sebenarnya ada apa dengan duta janda itu? Nggak tahu, bukan aku yang buat sih. Jadi aku anggap itu pujian aja. Dari zaman dulu kan kayak gitu. Penyelamat wanita Indonesia, pahlawan wanita Indonesia. Sekarang ada lagi, ganti lagi. Duta janda glowing, duta janda tersakiti, duta janda, pokoknya banyak banget lah. Nah, saya pengen ketemu dong sama janda-janda tersakiti, ada nggak? Kebetulan mereka jadi perawatan dan jadi tamu kehormatan saya hari ini. Mau lihat? Mau dong. Ayo kita lihat langsung ya. Silakan datang di studio saya. Wah, nggak sabar. Hai. Hai, apa kabar? Sehat? Inara Rusli. Iya, Inara Rusli. Halo, ini Lady yang paling Nayoa. happening. Lady Nayoa. Nah, apa kabar? Sehat? Silakan. Oke, silakan. Makasih. Nah, saya sekarang sudah berada di studio podcast ya. Ini podcastnya luar biasa. Yang lebih luar biasa lagi karena saya ditemani bukan cuma dokter Richard Lee aja. Ada perempuan-perempuan yang luar biasa. Yeay, seneng banget dok. Menyambung tadi, duta janda glowing. Kenapa tertempel, disematkan di nama dokter Richard Lee ada duta janda glowing itu kenapa? Nggak ngerti. Jujur aja aku nggak ngerti. Pertama itu juga dari salah satunya dari TV One. Kan mau wawancara katanya sebagai dokter Richard sebagai duta janda tersakiti. Hah? Terus aku baca di Google kan cari duta janda tersakiti. Benar memang banyak banget nama aku. Duta janda glowing juga keluar. Pokoknya jadi menteri pemberdayaan wanita. Pokoknya tapi aku anggap pujian sih. Artinya kan pesanku sampai, komunikasiku sampai ke masyarakat. Tujuanku itu bukan mau bantuin janda, sebenarnya nggak ada tujuan untuk ke sana. Dan tidak pernah terpikir untuk ke sana sih sebenarnya. Ya kalau bantu orang, puji Tuhan dari zaman dulu juga sering bantu. Tapi kan kalau cuma bantu, ngapain sih harus dipamer kayak gitu kan. Tapi ini aku pertama kali kayak Inara nih pertama kali kan. Tujuannya itu bukan cuma kayak ngebantuin doang, tapi kayak oh ini ada pesan nih yang bisa kita sampaikan nih ke masyarakat nih, kayak gitu pokoknya. Jadi idenya, dianya terbantu, akunya juga dipromosiin dari segi usahaku, dan juga cerita dia itu bisa menginspirasi wanita lain, gitu loh. Oke, tapi kan kalau ini bentuknya kalau saya melihat adalah sebuah bisnis ya? Bisnis, everything is business, right? Everything is business. Yang namanya bisnis itu adalah saya untung, dia untung, semua untung. Simbiosis, mutualisme. Yang namanya bisnis itu nggak boleh saya untung, dia rugi. Iya, betul. Dia untung, saya rugi, nggak boleh. Ini kan semua untung. Why not? Ya, betul-betul. Dan maksud saya gini, walaupun ini bisnis core-nya, tapi kan lebih pengen memberikan manfaat kepada masyarakat. Dokter Richard diuntungkan dengan produknya mungkin naik. Betul. Tapi Inara, mohon maaf, dengan kisahnya, dapat keuntungan sendiri juga. Kenapa memilih dokter Richard waktu itu, Inara? Edukatif. Edukatif. Alasan utamanya gitu? Iya. Nah, pertama yang kontak dokter Richard atau Inara? Udah Dery. Ustadz Dery. Ustadz. Iya. Jadi aku tuh nggak tahu maksudnya harus kemana. Aku cuman taunya aku lari ke dia karena memang dari awal dia yang istrinya yang makin aku cadar. Terus mereka yang tahu lah perjalanan hijrah aku sama ex kan gitu. Jadi ya aku larinya ke beliau karena memang udah aku anggap kayak abang aku sendiri. Nah kebetulan beliau kenal sama Ko Richard. Ya udah akhirnya aku dipertemukan sama Ko Richard, dikenalin. Pertama kali akhirnya memutuskan ya udah deh kita kerjasama atau kita sama-sama saling mensupport itu
apa agreement yang antara Dr. Richard sama Inara katakan? Kalau Dr. Richard kan pengennya ya pokoknya kamu saya bantu untuk bisa lebih perform lagi, bisa tampil lebih percaya diri lagi. Kalau Inara bagaimana, yang statement apa yang membuat akhirnya ya udah kita kerjasama deh gitu? Awalnya itu nggak ada penawaran kerjasama, seperti orang-orang lain pada umumnya mereka minta nomor rekening aku. Ah, oh gitu. Nomor rekening untuk ngasih bantuan. Oh gitu, jadi banyak yang ngasih bantuan? Banyak, maksudnya banyak yang nanyain nomor rekening aku untuk ngasih secara cuma-cuma. Entah itu nggak ngerti lah nominalnya berapa. Serius? Gede. Nggak mau minta nomor rekening aku? Cuman aku nggak dibiasakan, dididik dengan kayak gitu untuk nerima uang secara cuma-cuma gitu. Aku ngerasa berat hati aja, gitu. Mendingan ada kontrak kerja sama, aku kerja. Dan itu lebih ini sih menurut aku lebih real sih uangnya kayak gitu daripada terima ya di kayak sumbangan nggak sih? Iya benar. Kan aku masih ngerasa masih sehat ya, masih mampu ya gitu. Ya udah kerja aja mendingan. Oke, jadi akhirnya memilih ya udahlah mending aku karyakan diriku untuk dipercantik sehingga aku sama-sama saling ini ya. Nah, terus aku ngeliat juga dari sisi kontennya Ko Richard sendiri orangnya edukatif. Jadi aku ngerasa kemungkinan untuk bisa dieksploitasi dan digoreng kesana kemari enggak. Jadi lebih lebih ke edukasi. Makanya aku prefer ke Ko Richard. Oke, artinya memang pengen memberikan inspirasi kepada wanita-wanita di sana ya, wanita-wanita di luar yang menonton, yang juga mungkin mempunyai nasib yang sama bahwa kita masih bisa berkarya nih, walaupun begitu ya. Kemudian ada lagi yang satu, janda muda tersakiti, belum janda ya, udah. Dokter, ini kerjasamanya memang bagaimana sih? Waduh, aku nggak bisa ngomong deh. Pokoknya Lady datang. Ya mau cerita, mau speak up, aku kasih nggak ada janjian kita kerjasama malah ya, nggak ada cerita. Kalau dengan Lady aku nggak ada cerita. Kalau dengan Inara memang ada mau kerjasama kayak gitu dari sebelumnya dan dia mau cerita di podcast. Tapi kalau cuma dengan Lady dia cuma mau curhat doang. Serius? Mau curhat doang, mau curhat masukin di podcast kayak gitu punya. Dan waktu aku tanya kenapa alasannya pilih aku, ya salah satunya berarti komunikasiku yang aku dengan Inara lakukan kan nyampe. Yang dipublish ya ke kan, masyarakat, nyampe semua pesannya. orang, salah satunya nyampe juga ke dia. Habis dia cerita, semuanya keluar, udah that's it, selesai. Jadi kita nggak ada kerjasama, nggak ada apa. Cuma waktu di mobil aku tanya dengan dia. Langsung tembak aja kan? Bukan tembak, Oh enggak, gimana dong? Dia, kamu sudah siap, aku bilang. Kamu punya dana. Pokoknya dia nggak ada mikir lah kayak gitu punya. Pokoknya aku mau ya ibaratnya mau cerai lah kayak gitu kan. Gila lo, gue bilang kan. Yaudah gue bantu, gue bilang di situ asalnya sih. Gue bantu dan dia orangnya ini banget loh. Dia ngomong dengan aku tuh, aku nggak mau kalau ngasih, dia bilang. Kalau kerja aku mau, dia bilang. Kalau kerja aku mau. Ya udah gampang, gue bilang. Kalau kerjaan tuh aku bisa buat semua. Beres, pokoknya kerja ya kan? Karena aku kesian juga kan. Ini orang punya masalah, di rumah tangganya ada masalah, tapi dia juga nggak punya dana. Ibaratnya mikirnya pokoknya selesain dulu aja, nggak mau mikir kayak gitu anak-anaknya gimana. Sedangkan aku kan mikir, kesian juga anak-anak dia kayak gimana dianya ya ke depan kayak gitu kan. Kayak aku bilang, ya udah kalau kayak gitu aku kasih kerjaan aja, ya gampang lah, endorsement bisa. Kemarin aja aku ngajakin dia live, udah live TikTok nanti dengan aku atau apalah, pokoknya aku bisa bantuin dia lah. Support lah ya. Iya, karena kan bagaimanapun juga kan kalau berkonflik itu pasti ada butuh dana ya. Dan ke depan juga kan butuh kepastian kitanya. Kalau kita tuh ke depan melangkah ada kepastian, ada masa depan, langkahnya akan jadi lebih ringan. Benar nggak? Benar nggak? Nah, kenapa milih Dr. Richard sih curhatnya? Saat itu ibaratnya setelah yang postingan itu kan ya. Sebenarnya sih nggak setelah postingan, jadi ada salah satu temanku yang juga kenal sama beliau dan memang ya temanku nih bilang, yaudah lo cerita aja di sana gitu. Coba. Maksudnya aja, di sana tuh di podcastnya ya, secara betul. emang kamu berniat untuk go publishkan semua permasalahan kamu begitu? Iya, karena sudah aku Kadung lah ya. storykan gitu kan. Jadi kan banyak ibaratnya adalah gitu yang nanya nih gimana gitu kan. Ini benar biar apa nggak enggak ceritain gitu. satu-satu gitu maksudnya gitu Iya, ya. terus memang udah setelah aku posting, temen gue juga bilang ke dokter ya. Terus bilang mungkin malamnya lah baru janjian gitu. Terus langsung all out itu Besoknya. cerita? Iya, besok. Semuanya diceritakan? Iya.
Nonton makanya. Oh, makanya mau ya, nanti aku nonton, belum semuanya nih aku nonton. Jadi semuanya diceritakan dan terpilihnya Dr. Richard gitu. Iya. Terus kemudian tiba-tiba kayak sebagai seorang nantinya, ini udah putus belum sih? Belum, tapi on progress ya. On progress itu kan artinya kalau Inara kan udah putus. Belum juga. On progress. On progress. Aduh, pelihara. Jadi kok gue duta janda ya? Kan padahal belum ya. Belum. Duta ongoing janda sebenarnya ya. Kalau kata orang janda magang. Oh, janda. bener. Janda magang. Jangan timbulin. Jangan timbulkan Duta sebuah janda lagi magang. duta janda magang nih. banget. Nah, ini seru banget obrolan kita, masih banyak banget yang mau diomongin karena kita akan bahas lagi sama Dr. Richard Lee, ada dokter lagi, ada Inara juga, ada Lady juga. Ya jangan kemana-mana pemirsa, saya akan kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Siang untuk Anda. Kembali lagi pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang bersama saya Sinta Samsul Arif dan saya bersama narasumber yang luar biasa, ada Dr. Richard Lee, ada Inara, ada Lady. Senang banget. Dr. Richard, ini kan banyak nih di online gitu. Bahas soal Dr. Richard itu milihnya janda-janda buat pansos. Apalagi janda-janda artis. Itu gimana nanggapinnya? Pansos itu nggak dosa ya setahu gue. Oke, bagus. Lanjutkan. Tujuannya pertama nggak pansos, tujuannya mau bantuin aja. Sebenarnya kalau mau pansos, aku dengan Lady mah udah selesai podcast goodbye, udah kayak gitu aja. Ngapain gue bantuin dia lagi, ngabisin duit gue doang kan kayak gitu, punya kan goodbye kayak gitu aja. Tujuannya mau bantu gitu doang, gitu dulu sih, mau bantuin dia dan juga ada yang mau saya komunikasikan dengan masyarakat. Kalau kedepannya gara-gara dengan naiknya Inara, Lady Nayawan, ya nama klinikku juga naik, ya syukur lah. Menurutku nggak ada yang salah tentang itu. Nggak ada mbak yang pengen pansos atau pengen kena dari musibah mereka. Betul. Nggak bakal mau kayak begini. Aku lebih bagus nggak terkenal, tapi keluargaku baik-baik saja kayak gitu punya. Tapi kan kalau nggak ada pilihan, ya lebih bagus terkenal kan. Iya, betul. Rezeki banyak ya kan, dan masalah keluarga selesai, kayak gitu aja. Kasus kamu nih Lady, kan otomatis ini kita selalu berkaca ya sebagai perempuan. Aku juga menjadi sebuah pembelajaran, gue harus gimana sih sebagai perempuan. Cerita kamu itu begitu viralnya sekarang nih, luar biasa. Bagaimana kamu menghadapi ke depannya? Sekarang ini kan ada teman-teman, ada lingkungan yang selalu support. Tapi apa persiapan kamu untuk menghadapi ke depannya? Aku sih sampai sekarang ada yang bantu kan ya, ada apa namanya manajer gitu ibaratnya. Tapi aku selalu dari awal karena ngobrol sama Ko Richard itu nyambung dan aku dapatnya juga energinya positif. Jadi aku tanya ke beliau kalau misalnya apapun gitu, aku tanya Ina juga yang mungkin pasti ada perbedaannya, ada perbedaannya gitu. Tapi aku tanya juga ke ya di lingkungan ini gitu, aku tanya. Gitu. Jadi pokoknya sebelum melangkah pertimbangannya tuh didiskusikan dulu. Iya, jadi saat aku misalnya mentok gitu ya, namanya kan lagi kayak gini gitu ya. Kayak gini malah di dalam. Maksudnya lagi menghadapi ini, tapi aku harus bisa tetap sehat untuk anak-anakku kan gitu. Jadi di saat aku udah nggak mampu, ibaratnya udah mentok gitu, aku harus dikelilingi sama orang-orang yang positif kan. Jadi ya aku memilih untuk aku dari awal udah sama Ko Richard, ya udah aku nanya nih, suka aku gangguin. Kemarin lagi liburan ke Jepang, aku gangguin habis-habisan. Iya. Bukan dia gangguin juga, aku juga open. Aku selalu ngomong dengan semua yang BA aku atau siapapun yang ada di dalam lingkunganku. Pokoknya dia akan jadi bagian dari keluargaku. Apapun masalah dia, pasti akan jadi masalahku. Aku selalu ngomong dengan dia, kalau ada apa-apa, kasih tahu aku bilang, aku akan kasih saran yang terbaik untuk kamu. Kamu nggak ngikutin, aku nggak baper, nggak jadi masalah. Atau kayak Inara aku bilang kan ya, siapapun kalau dia sudah jadi keluarga aku, siapapun yang ganggu dia sama gangguin aku. Bagi kalian semua, misalnya kayak kemarin kan yang lucu kan pelakornya yang gugat dia, pelakornya gugat dia, ya kan secara di hukum ya. Dia bilang, aku bilang ya kalau ada apa-apa dia akan berhadapan dengan aku kayak gitu, karena dia adalah bagian dari keluargaku. Ya kalau mereka membutuhkan, kalau mereka nggak butuh juga nggak apa-apa. Saya boleh bergabung? Tapi bukan janda. Baru mau tanya gue. Persyaratannya harus janda ya. Galak. Jangan. Si Inara, dari tadi tuh banyak banget katanya cerita yang udah di-share sama Dr. Richard gitu. Sejauh apa sih kamu melihat sosok Dr. Richard di mata Inara?
Kayak Koko sih, kayak abang aku Kakak, sendiri. Ya. Cerita apa aja, sedalam apa cerita yang diceritain ke Dokter Richard? Dia banyak hal, urusan hukum, urusan bisnis, karena kan dia juga pengusaha kan. Jadi aku banyak nanya-nanya lah pendapat beliau gitu. Terus urusan rumah tangga gitu kan, yang nggak kelar-kelar ini. Ya banyak hal lah. Sejelimet apa sih rumah tangganya sekarang? Kan udah hancur juga. Masih apalagi tinggal dikelarin aja, tinggal diberesin, masih panjang perjalanan. Pengennya juga cepat, pengennya juga langsung klik selesai gitu kan. Jangankan untuk konflik kayak gini, aku untuk debat kusir aku capek, kayak langsung lobet baterai aku. Jadi ya karena ini udah masuk ke ranah hukum juga, udah berjalan juga prosesnya, ya udah. Aku harus ngikutin gitu loh prosesnya, nggak bisa juga kita buru-buru, nggak bisa juga kita nanti-nanti. Ya tinggal diikutin aja prosesnya kayak gimana. Cuma kan sekarang gini Dok Richard, kan katanya apa-apa semuanya diceritakan sama Dokter Richard nih. Enggak juga lah, aku nggak tahu kalau itu. Enggak, tadi kan maksudnya banyak hal yang diceritakan, yang diluapkan ke Dokter Richard oleh Kita sama-sama berbagi lah. Ya, oke. Kemudian nggak takut gitu. Akhirnya malah terjebak dalam persoalan prahara rumah tangga orang-orang termasuk adik-adiknya Dokter Richard ini. Wah, aku jujurnya dari awal di setiap konfres apapun aku selalu bilang aku nggak ikut campur permasalahan mereka. Tapi aku cuma kasih pertimbangan. Oke. Kayak mereka kalau misalnya mau bercerai ini loh opsinya. Ya. Kamu akan menghadapin ini. Kalau kamu nggak cerai, ini loh opsi yang kamu akan hadapin. Aku cuma membuka peta aja untuk mereka sih. Hidup itu hidup mereka. Mereka yang menjalani. Aku cuma bisa ngasih ya yang nasihat yang terbaik aja untuk mereka. Nasihat yang terbaik itu semuanya biasanya kalian berdua telan bulat-bulat atau dipikirin lagi? Pikirin Gimana? dong. Wajib dong dipikirin. Karena gila deh, loh. karena kan kalau orang galau tiba-tiba oke, I take it gitu. Enggak. Tipikal gitu. Jadi dipikirin. Segala apapun aku pasti mungkin karena aku orang introvert kali ya. Jadi kayak apapun itu kayak aku pendem dulu, aku telaah dulu gitu kan. Kayak aku butuh waktu untuk beberapa hari gitu untuk bertapa dulu, nyari wangsit. Nah, habis itu baru aku ngambil keputusan. Jadi keputusan yang aku ambil itu biasanya udah aku pikirin. Udah dipikirin. Kalau Lady gimana? Iya harus lah. Dipikirin juga. Iya dong. Karena kayak kalau Inara kan kasusnya udah agak lama nih. Kalau kamu ini kan lagi panas-panasnya gitu. Itu gimana? Kan pasti membutuhkan banyak masukan. Nah, kadang-kadang memilah-milah masukan itu gimana? Ya orang-orang terdekat yang terpercaya gitu ya. Salah satunya kayak Ko Richard gitu. Ya ditanyain itu yang pasti kitanya dulu dong harus tanya gitu. Tapi ya balik lagi kita juga yang pertimbangin sendiri gitu apa yang terbaik dari keputusannya, kan yang jalanin kan aku sendiri gitu. Ini menurut aku yang ngelihat dari luar dan mungkin masyarakat juga melihatnya dari luar, ini adalah the deepest history of your life. Apakah ada yang lebih parah dari ini nggak sih? Sejauh ini seumur aku hidup ini ya. Sejauh ini yang paling jauh. Ya, ini gitu. Ini. Kalau Inara? Kayaknya udah mulai agak naik dikit ya. Apa ya, karena sebelumnya aku pernah menghadapi kepahitan hidup, ya aku ngalamin hal ini tuh kayak dia tuh kayak nabur garam di luka aja. Tambah, dalam banget, perih bos. Itu perih banget. Jadi lukanya emang udah ada, cuman kayak ya udah nggak kaget aja. Dokter Richard, wanita tuh dasarnya butuh dilindungi, dok. Mereka datang, dokter hadir, tapi kan dokter punya keluarga ya di rumah. Istri nggak cemburu, dok? Kan nggak gue kawinin. Istriku support banget. Istriku dari awal malah support banget. Kayak dengan Inara ya dari awal dia malah yang ngasih ide komunikasinya apa itu dia yang ngasih ide. Lady Nayawan aku sebelum aku nawarin apa itu aku konsultasi dengan istriku. Bahkan bukan hanya itu loh, aku sering chat-chatan dan di samping istriku nggak pernah aku sembunyi-sembunyi chatan dengan mereka kayak gitu. Bahkan aku bukan marahin lah, ngingetin mereka posting. Ini dua-duanya ini bukan orang TikTok kan awalnya kan. Jadi aku maksain, kayak Inara itu aku maksain banget. Posting TikTok ya, posting ya, hari ini belum posting kayak gitu punya. Bahkan waktu pergi ke Makassar pun aku yang maksain dia posting. Iya, karena di rumah aja gitu ya, ngurusin keluarga gitu ya. Aku nggak punya TikTok, aku bahkan baru bisa nyetir itu 2 bulan ini. Belajar menjadi wanita Karena yang... memang sebetulnya aku full timer, Mam. housewife banget.
Mencurahkan seluruh hidup dan matimu. Yang aku dedikasikan seperti itu. Wah, Nggak ada semua. penyesalan ya. Nggak ada penyesalan, No oke. regrets. Maksudnya bener-bener Tapi emang butuh aku lakuin. butuh waktu untuk comeback. Ya. Dia ini juga sama nih, males juga posting ini. Ayo posting. Gue paksain dia terus. Ayo posting. Aku bantuin ingetin ayo posting. Yang sehari-harinya kita biasa ngurus anak aja, rumah tangga, kayak gitu. Terus tiba-tiba disuruh jadi content creator. Kan Kayak shock dulu ya. Untungnya ada dokter nih yang memandu. Postingnya tentang ini, postingnya tentang ini. Jadi kita ada Antara mandu panduannya. dengan cerewetin beda tipis sih memang. tapi udah dapet sih patternnya, udah dapet. Tapi gini dok, pertanyaan berikutnya saya lihat di sosmed dokter. Banyak orang yang komplain, janda itu bukan mereka aja, bukan seleb aja. Banyak ribuan janda-janda. Bahkan waktu pandemi 2.500 janda apply pengadilan agama itu 2.500 per hari. Kalau 2.500 janda itu datang ke dokter, tolong aku dokter tuh gimana? Ya, masak bantuin janda yang viral aja, bantuin janda yang artis aja, bantuin janda lain dong. Iya. Jawabanku, aku nggak akan bantuin. Kenapa? Karena tujuanku bukan bantuin janda. Oh, betul. Jadi Tujuanku tujuannya itu adalah mengedukasi. edukasi. Yes. Ada nilai edukasi yang aku sampaikan. Aku nggak bisa loh nyampein edukasi. Kalian semua dengerin ya. Jadi wanita itu nggak boleh ketergantungan. Betul. Harus mandiri. Siapa yang mau denger? Tapi dengan Inara ngomong di podcast kayak gitu punya, secara nggak langsung komunikasi ini nyampe ke pesannya masyarakat. nyampe. Kalian tuh ya kalau sudah dimaafin berapa kali ya, sudah ini ya, saatnya speak up. Ya. Nggak boleh diem. Nah, secara nggak langsung ini nih ngasih inspirasi ke masyarakat. Sudah selesai berpisah, kan banyak wanita itu yang takut, wah jangan-jangan aku nanti hancur, aku jelek. Buktinya mereka Ya. lebih glowing, baik-baik saja, rezekinya lebih lancar. Nah, komunikasi itu yang aku pengen sampaikan, bukan bantu jandanya. Not, bukan bantu jandanya, tapi pengen memberikan pesan bahwa wanita tuh harus kuat, harus tegar, no matter how, walaupun lagi susah ya. Kita harus bisa berdiri sendiri, di bawah kaki kita sendiri, dan melindungi anak-anak kita yang kita sayangi. Termasuk kayak gini, jangan bucin. Kebanyakan tuh, gara-gara aku setiap kali perawatan ya, tanya dengan cewek ya, woi cantik ya bu ya, iya dong kita mau cantik untuk suami kayak gitu punya. No. Aku paling nggak setuju karena menurutku cantik itu nomor satu untuk diri kita sendiri. Betul. Toh merawat diri kita sendiri ibadah juga kan. Iya. Jadi cantiklah, bikinlah value, pintarlah untuk diri kita sendiri. Dan setelah itu kalau value kita memang tinggi, suami kita juga akan respect. Itu ya. Saya mau wrap up, tapi itu udah bagus banget kalimatnya. Luar biasa. Terima kasih banyak Dokter Richard Lee, terima kasih Inara, terima Sama-sama. kasih Lady udah meluangkan waktu buat Apa Kabar Indonesia Siang. Untuk itu saya kembalikan ke studio, saya Sinta Samsul Arif untuk Apa Kabar Indonesia Siang.